Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma walhiqna bis salihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat hadir bersama di masjid yang mulia ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan mudzakarah kita tafsir Jalalain, masih di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat 229. Untuk mengawali, mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله. Pada malam hari ini kita masih pada pembahasan ayat-ayat yang terkait dengan talak. Banyak sekali fenomena peristiwa yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan bab ini. Maka ini penting sekali bagi kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panduan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga berkekalan ke jannah. Amin. At-talaqu, dan adapun talak, ay at-tatliqul ladzi yuraji'u ba'dah, yaitu talak yang
boleh rujuk setelahnya, disebut dengan talak raj'i. Talak yang boleh rujuk setelahnya itu marratani ay isnatani, adalah 2. Talak 1, talak 2. Apabila orang atau suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya talak 1, dia boleh rujuk kembali tanpa melalui nikah ya, kalau masih ada iddah. Tapi kalau iddahnya sudah habis, dia boleh kembali dengan nikah yang baru lagi. Itu talak 1 dan talak 2. Jadi talak yang boleh rujuk setelahnya marratani, ada 2. Fa imsakum bima'ruf ay fa alaikum imsakuhunna ba'dahu ba'da bi an turaji'uhunna. Maka bagi kalian para suami boleh imsakun ay imsakuhunna, boleh menahan istrinya ba'dahu, setelah diceraikan, bi anturaji'uhunna, dengan cara merujuknya. Suruh dia kembali, rujuk. Bima'rufin min ghairi idrarin, dengan cara yang baik. Kalau merujuk atau mengembalikan istri yang sudah talak itu boleh, tapi harus dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Caranya yaitu min ghairi idrarin, tanpa membuat kesusahan kepada pihak istri, tanpa menzalimi, menelantarkan istri. Jadi niatnya rujuk itu memang ingin memperbaiki keluarga, bukan ingin menyiksa atau menggantung istri. Maksudnya menggantung apa? Dirujuk aja biar tidak diambil orang lain. Itu tak boleh, niat itu dosa. Maka kalau mau kembali, ya tentu dengan cara dan niat yang baik. Sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah annahu kana fi sadril Islam, bahwa dalam masa permulaan kedatangan Islam, idza talaqa rajulu imra'atahu talaqan raj'iyyan, apabila seorang suami mentalak istrinya talak raj'i, talak 1, talak 2, wa raja'a fil iddah, dia rujuk masa iddah, kana lahu dzalika walau talaqa alfa marrah. Jadi menurut jahiliyah itu begini,
apabila suami mentalak istrinya dan masih masa iddah, dia akan rujuk kembali, lalu nanti dia talak lagi, masih iddah, dia rujuk lagi, dia talak lagi, rujuk lagi, talak lagi, rujuk lagi. Wah. Hingga pun sampai 1000 kali talak. Lalu istri ini nanya, apa mau Anda sebetulnya ini? Dia bilang apa? Biar kau tetap di sisiku dan tak ada orang lain bisa mengambilmu. Tetapi aku tidak mau mencampurimu. Wah, itu kan menyiksa namanya. Mau nikah sama orang, dia rujuk, dia ambil, tapi nggak dianggap apa-apa istrinya. Itu namanya menyiksa. Nah, Islam itu hadir menjadi solusi permasalahan umat. Maka luar biasa bersyukurnya ibu-ibu, ya, ketika Islam datang, sehingga para suami tak semena-mena menjatuhkan talak, merujuk, tak semena-mena. Harus disyukuri ini. Tapi kadang-kadang istri yang minta cerai. Ya, kalau memang tidak bisa dipertahankan lagi, nanti ada keterangan ayatnya. Tapi bermakna bahwa Islam mengantisipasi agar benar-benar kalaupun talak itu menjadi alternatif terakhir. Kalau kembali rujuk itu semata-mata dengan niat ingin memperbaiki hubungan keluarga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka suami itu boleh menahan istrinya dengan cara merujuknya kembali dengan cara ma'ruf, cara yang baik. Aw tasrihum bi ihsan, ay irsaluhunna bi ihsan. Atau kalau dia tidak mau rujuk, lepas dia baik-baik. Jangan dirujuk tapi malah semakin kasihan istrinya. Udah, kalau memang sudah tidak mau lagi rujuk, ya udah biarkan selesai iddahnya agar sang mantan istri itu bisa dia menentukan bagaimana kehidupan rumah tangga dia berikutnya. Wala yahillu lakum ayyuhal azwaj an ta'khudhu mimma ataitumuhunna minal muhur. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian ayyuhal azwaj, wahai para suami. Kita yang kena. Kalau kita mentalak istri kita, tidak halal bagi kita an ta'khudhu, untuk mengambil mimma, apa-apa, dari apa-apa ataitumuhunna, yang telah kita berikan kepada istri, daripada mahar, syai'an, daripada sesuatu. Artinya kalau kita mentalak istri, tidak boleh kita meminta balik apa yang kita beri dia. Aku talak engkau, balikkan itu yang sudah aku kasih itu, mahar itu balikkan. Tak halal, haram. Idza talaktumuhunna, jika kalian mentalak mereka, illa, kecuali, ada kecualinya. Allah ya khafa, kecuali jika keduanya
Alif pada kata yakhafa ini fa'il, alif tasniyah. Jika keduanya ay az-zaujani, suami dan istri itu, alla yuqima hududallah, apabila jika keduanya itu khawatir, alla yuqima hududallah, tidak dapat menegakkan, memegang teguh ketentuan-ketentuan Allah. Ay la ya'tiya bima haddada lahuma min al-huquq, kecuali jika suami dan istri itu khawatir kalau rumah tangga ini dipertahankan, suami dan atau istri itu tidak bisa menunaikan haknya sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, suami tidak bisa memberikan hak istri, nafkah zahir, nafkah batin, atau sesuai dengan ketentuan yang harus diberikan pada istri. Istri juga khawatir tak bisa menunaikan haknya pada suami. Dia tidak cinta, dia takut nanti jadi suami orang tapi dia nyari suami orang lain lagi, selingkuh. Jadi sama-sama khawatir. Bagaimana kalau dia sama-sama khawatir? Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir alla yuqima hududallah, tidak mampu menegakkan, memegang ketentuan-ketentuan Allah, bagaimana cara kita berkeluarga secara syariat, bagaimana kita memenuhi kewajiban selaku suami, takut tak bisa memenuhi kewajiban selaku istri, nampaknya rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan. Istri sudah tak tahan lagi. Fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa bagi keduanya, ya, pada apa yang menjadi tebusan, talak tebus. Tadi ayat sebelumnya itu, kalau mentalak istri, suami tidak halal, tidak boleh meminta untuk mengembalikan mahar, kecuali dah tak tahan lagi nih bang, aku dah tak sanggup lagi, daripada aku durhaka kepada suami, lepaslah saya bang, katanya. Suami pun khawatir kalau gini terus tiap hari cekcok kiamat, nanti naik tangan. Istri kan mulutnya yang nggak bisa tahan, dan suami tangan tak bisa tahan. Daripada macam-macam kejadian nanti, udahlah istri minta cerai, maka boleh dengan mengembalikan mahar. Nah itu boleh kalau begitu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang pertama tadi itu talak, keinginan atau permintaan dari suami, yang kedua ini adalah talak, permintaan dari istri. Tilka hududullah, demikianlah tilka al-ahkamul madhkur, demikianlah hukum-hukum yang disebutkan tadi. Hududullah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha, maka janganlah engkau melampauinya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melampaui atau melanggar ketentuan-ketentuan Allah,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha, maka apabila suami mentalak atau menceraikan istrinya ba'dal isnain, yaitu mentalak setelah rujuk yang kedua, berarti ini sudah 3 kali talak. Fala tahillu lahu min ba'du ay ba'da talaqatis salisah, tidak halal bagi suami setelah talak yang ketiga. Tidak halal apa? Tak halal kembali. Tidak halal. Tidak boleh suami rujuk kembali apabila dia telah mentalak istrinya talak 3. Kita di Indonesia bab talak ini banyak kali problem. Kami banyak ditanya, curhat, biasa itu curhat suami, tapi kadang-kadang juga istri. Kadang-kadang saya bingung, banyak kali masalah umat ini. Ya, kita semua punya masalah keluarga. Tanyaannya itu, apakah jatuh talak saya? Saya sudah melakukan ini, saya sudah berkata begini. Untuk menentukan itu jatuh apa tidak, untuk bisa menghitung talaknya, saya bilang, kalau menurut KUA, biasa kan Pak KUA, apabila suami talak belum diadukan ke pengadilan, baik istri atau suami yang mengadukan, tidak jatuh talaknya. Secara fikih murni tak perlu pengaduan. Mana yang harus dipegang? Problemnya di situ. Maka jawaban kami adalah, jika menikahnya itu secara legal pemerintah, nikah dengan Pak KUA, punya buku nikah, kan legal, maka talaknya ikut aturan pemerintah. Artinya mengikuti juga kaidah hukum positif undang-undang pernikahan. Artinya melalui pengadilan. Kalau tidak diadukan, maka tidak jatuh talaknya. Kalau diadukan, apakah langsung jatuh? Enggak juga. Itu nanti hakim itu rata-rata memediasi, mempertahankannya dulu. Kalau sudah mentok, udah memang nggak bisa, ya baru. Jadi bukan langsung mengadu, langsung tiba-tiba talak. Enggak. Yang berlaku hasil keputusan. Nah, itu terjadi. Lalu bagaimana? Ini kok nampak bertentangan dengan hukum fikih. Kalau kami diskusikan, al-hukmu yaduru mal illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan ilatnya, ada tidak adanya.
Ilatnya karena kita di negara Indonesia bukan menganut hukum Islam secara murni, negara kita bukan berdasarkan negara Islam, maka masuk juga undang-undang itu bukan langsung melanggar ketentuan hukum fikih, tapi sebagai syarat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu juga sudah jelas, perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah talak. Maka pemerintah ingin menjaga hak-hak istri agar tidak dipermainkan oleh suami. Sebentar-bentar ditalak anak orang, maka menjaga itu pemerintah membuat undang-undang. Muncul pertanyaan, bagaimana jika nikahnya tidak mengikuti ketentuan pemerintah? Emang ada? Banyak katanya nikah siri. Bukan di Pak KUA, dinikahi oleh ketua RT, entah siapalah itu, tak tahulah pokoknya nikah bawah tangan, nikah apalah namanya itu. Jika nikahnya tidak mengikuti ketentuan pemerintah, hanya biar sah secara agama saja tapi tak ada bukti, maka penjatuhan talak tidak perlu menunggu pengaduan di pengadilan, karena dia juga tidak bisa mengadu istri ke pengadilan. Aku sudah ditalak oleh suamiku, kata dia. Siapa suami Anda? Si A. Mana bukti Anda sebagai suaminya? Tak ada. Enggak bisa diusut itu. Karena enggak ada bukti legalnya itu. Maka jika nikahnya itu tidak mengikuti ketentuan pemerintah, tapi untuk mengesahkan secara prinsip agama daripada berzina, maka jatuhlah talaknya hanya dengan konsep fikih murni, artinya tanpa harus diadukan di pengadilan. Maka hati-hati seorang perempuan kalau dinikah siri itu. Hak-hak Anda bisa terancam karena mau mengadu, dasarnya tak ada. Nanti suaminya meninggal, hartanya banyak, dia mengadu ingin jadi ahli waris, tak dikasih, naik banding dia. Mana bukti Anda menikah? Agak sulit itu. Karena kita negara hukum itu yang banyak berlaku itu adalah tertulis. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suami mentalak istrinya dengan talak satu, jatuh apa tidak dihitung satu? Kalau sering dia nyebut gitu, dia jatuh kalau diadukan jika nikahnya mengikuti ketentuan pemerintah. Kalau tidak, udah langsung jatuh. Nah, itu. Bagaimana jika sudah talak 3? Imma mengikuti pemerintah atau tidak? Secara agama dia talak 3 atau secara dia talak 3? Bagaimana? Fala tahillu lahu min ba'du. Kata ba'du zarb, ya. Zarb zaman, dia berbaris atas jika idofat, dia mabni baris depan jika dia tidak idofat walaupun sebelumnya huruf jar. Kalau idofat mim ba'dihi, tapi karena tidak idofat mim ba'du, itu kaidah ba'du. Tapi di sini ada mudhafun ilaih berarti yang dibuang karena seharusnya dia idofat. Ay mim ba'di talaqatis salisah. Setelah talak 3 tidak halal baginya lahu bagi suami untuk mengembalikan istrinya itu, imma dengan rujuk atau nikah kembali, tak boleh. Hatta tangkiha zaujan ghairah, hingga wanita tadi, mantan istri yang sudah talak 3 itu nikah kembali
dengan suami yang lain. Bahasa orang sini mungkin Cina buta. Tapi hati-hati bercina buta. Siapa nggak tahu nama Cina buta? Entah kenapa istilahnya begitu. Entah orang Cina kan disuruh nikah yang buta supaya dia tidak ganggu istrinya. Hanya jadi sebab nuzulnya itu gini. Wa yati'aha, ada syaratnya. 2 syaratnya. Kalau dirunut itu beberapa sih. 1, apabila sudah talak 3, boleh istri itu kita kembali ke kita dengan cara nikah kembali. Tak bisa rujuk. Kapan bisa nikah kembali? Jika istri itu sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan sudah didukhul, sudah bersetubuh. Jangan cuma akad-akad saja, harus masuk barang itu. Nah, dijima, wati, bersetubuh, bersenggama. Apa itu dukhul? Bukan sekedar nempel badan. Idkhalul khasyafah ala farjiha, masuknya kepala nih kepada lubang guanya. Kalau hanya ketemu belum sah. Jangan main-main. Udah Pak dukhul. Kalau dia bohong ya dosa dia sama Allah Ta'ala. Harus masuk. Dan syarat berikutnya setelah didukhul ya diceraikan oleh suaminya itu. Kalau suaminya yang setelah itu kamu ceraikan, ya nggak bisa orang istri orang. Contoh aja nih, si A nikah dengan si B, lalu mereka talak 3. Tapi setelah talak 3 entah kenapa penyesalannya luar biasa, ingin balik lagi. Gimana nih? Udahlah. Dia bilang kepada si B, mantan istrinya ini, kamu nikah aja dengan orang lain. Aku nikah sama siapa? Udah talak 3 siapa yang mau? Nah, aku carikan. Cari dia. Dicarilah si C. Kamu nikahilah tuh mantan istri saya. Tapi ingat ya, nanti setelah kamu dukhul itu, kamu ceraikan dia. Siap, kata si C. Janji nih. Dah, kalau kamu siap, saya nak kasih nih 50 juta. Oke. Halal tuh. Apanya yang halal? Nikahnya. Duitnya itu mirip-mirip pilkada lah duitnya itu. Sah ketidaknya itu. Pak Imam boleh paham lah maksud saya itu. Sogok menyogok kalarinya itu. Dan nikah. Dia janji akan menceraikannya. Setelah itu menikahlah dia si B dengan si C ini. Tiba-tiba kan harus dukhul. Setelah bersetubuh baru dia tahu ternyata luar biasa istrinya ini. Tak bisa diceraikan ini kata dia. Datang si A. Ini udah 3 bulan. Kenapa engkau belum ceraikan? Tak jadilah katanya. Engkau kan sudah janji. Janji itu kan sebelum nikah. Sama dengan kita ngomong apa saja sebelum salat, sebelum usalli, nggak ada pengaruhnya. Hak dia itu nak ceraikan ke tidak. Kembalikanlah dicogokannya, itu urusanlah kata dia kan. Jadi si suami kedua yang itu ya hak dia mau ceraikan atau tidak, nggak boleh dipaksa. Tapi dia janji sebelumnya, nggak berlaku janji itu karena dia berjanji sebelum jadi suami, nggak bisa juga. Nah, tapi kalau memang mereka mau cerai, udahlah cerai beneran. Maka tunggu dulu iddah, baru bisa diambil kembali. Jadi agak panjang prosesnya. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang perempuan yang mengadukan itu. Ya, dia bilang saya menikah. Yang ngomong ini namanya Jamilah binti Abdillah. Dia udah menikah nih kata dia. Oh bukan, namanya di sini Namimah ya, Al-Qirdiyah. Saya itu sudah talak 3. Talak 3 kata dia dengan suaminya yaitu Rafah.
Setelah itu dinikahi lagi, dia nikah lagi dengan suami yang kedua. Setelah itu diceraikan oleh suami yang kedua. Dia nanya perempuan ini, apakah saya boleh kembali ke suami pertama? Mungkin istri kedua ini setelah nikah dengan orang lain baru dia sadar, ternyata istrinya yang pertama jauh lebih baik daripada suaminya yang pertama, perlakuannya jauh lebih baik daripada suami yang kedua ini. Baru tahu rasa dia. Akhirnya dia nggak akor. Makanya hati-hati nikah dengan janda, dia udah punya pengalaman duluan. Dia bandingkan. Akhirnya tidak akor, cerai. Bolehkah aku kembali? Tapi dia tidak pernah menyentuhku. Itu bahasa dia itu namanya nggak macam kita itu. Dia tidak menentang, artinya dia tidak pernah menyetubuhi. Kata Nabi, tidak boleh hingga dia mendukulmu, hingga dia bersetubuh denganmu. Jadi itu syaratnya. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita bagi suami istri yang sudah talak 3 ingin kembali lagi, boleh dengan syarat istri harus nikah dengan orang lain lagi. Pernikahan itu dilalui dengan adanya jima atau wati. Setelah itu dicerai, baru tunggu iddah, baru bisa nikah kembali. Fa in talaqaha az-zawju tsani, apabila suami yang kedua telah mentalaknya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, az-zawja waz-zawjil awal, tidak ada dosa bagi istri dan suami yang pertama, ayyataraja'a, untuk kembali ilan nikah lagi ba'da inqidha'il iddah, setelah habis masa iddah. Syaratnya apa tadi? Wati. Sekali masuk positif, udah iddahnya tunggu sampai lahir. Hamil dia, positif, manjur, nggak sungguh sampai hamil baru. Maka kalau sudah habis iddahnya, boleh mereka kembali, suami pertama dengan istri tadi. Itu pun masih ada syaratnya. Makanya ini jangan sembarang Cina buta ini. In zanna ayyuqima hududallah, jika mereka mengira, artinya lebih kuat persangkaannya, bahwa mereka suami pertama dan istri itu yang nikah setelah talak 3 yang tadi itu bisa menegakkan ketentuan Allah. Artinya nikahnya yang ketiga ini memang ingin memperbaiki hidup berkeluarga sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, watilka hududullah ay watilkal mazkurat, dan yang demikian yang tersebut tadi kan banyak itu ya, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu hududullah, itulah ketentuan Allah, yubayyinuha, yang dijelaskan ya, liqaumi ya'lamun, bagi orang yang berakal, ayyatadabbarun, orang-orang yang mau merenungkan ya firman-firman Allah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketentuan apabila talak 3. Udah ada 3 di sini ya, ada talak raj'i yang oleh suami, yang ada oleh istri, dan ada talak. Lalu berikutnya
Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna qarinna inqida'al iddatihinna. Dan apabila talaqtumun nisa, kalian para laki-laki, para suami telah menceraikan perempuan istrinya, fabalaghna ajalahunna, dan telah sampai batas ajal, itu batas iddah maksudnya, bukan ninggal. Tapi di sini qarabna, bukan telah sampai iddah, telah sampai mendekati. Itu makanya tafsir. Apabila suami telah menceraikan istrinya dan telah sampai hampir habis iddah, belum habis ini dalam ayat yang ini, maka ditafsirkan ini sedikit lagi habis iddahnya. Fa'amsikuhunna, lalu dia suami itu menahan istrinya, bianturaji'uhunna, dengan merujuknya. Belum habis iddah, mau habis iddah dirujuk, bima'rufin, dengan cara yang baik, min ghairi dirarin, ya, tanpa membuat kesusahan, mencelakai, menzalimi istri. Aw sarihunna bima'rufin, atau melepasnya secara baik-baik, ya, setelah habis iddah. Wala tumsikuhunna birraj'ah diraran lita'tadu alaihinna. Nah ini ya. Jadi ada tuh, apabila kita telah mentalak istri, maka boleh kita merujuknya, ya, sebelum habis iddah, dan boleh kita melepasnya, membiarkannya sampai habis iddah. Tapi di sini ada keterangan wala tumsikuhunna, dan janganlah kalian para laki-laki, para suami itu merujuk istrinya, diraran maf'ullah, dengan tujuan untuk menyusahkan, menelantarkan, menzalimi istri. Lita'tadu alaihinna, dengan cara berbuat melampaui batas atas mereka. Bi'ilja'ilal ibtida' ay-taliq wa tatwilil habs. Jangan kalian rujuk istrimu itu dengan niat menelantarkannya, menyusahkannya, agar nanti dia merengek minta cerai supaya talak tebus. Jangan gitu niatnya. Atau jangan untuk memperpanjang-panjang agar tidak dimiliki oleh orang lain, padahal kamu sudah memang berniat tidak menganggap dia apa-apa lagi. Hanya niatnya memang ingin menggantungkan nikah istri itu agar tidak dimiliki oleh orang lain. Ada tak begitu? Konon ada, karena beberapa istri juga mengadukan model begitu. Itu kan memang subjektif, karena ini bab niat kan, bab motif itu kan ada di hati. Tetapi dari sikap dan gerak-gerik, dari ungkapan itu bisa dibaca. Jadi artinya kita selaku suami harus taat kepada aturan bahwa kalau ingin melepas, lepas dengan baik. Kalau ingin rujuk, rujuk dengan niat yang baik. Nah, intinya itu. Jadi sekali lagi, ayat-ayat tentang talak ini rata-rata berpihak untuk menjaga hak-hak perempuan. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan pernikahan dalam Islam mengabaikan hak-hak perempuan. Justru ayat-ayat tentang nikah, cerai, iddah, semua itu sebenarnya
adalah untuk menjaga hak-hak perempuan, untuk memuliakan martabat perempuan. Karena ayat ini turun menjadi solusi menyelamatkan perempuan, terutama di zamannya, di zaman jahiliyah. Itu terjadi di Arab dan itu juga terjadi di luar Arab. Maka bersyukur kita dengan kehadiran Islam. Karena itu kata Allah, janganlah lampaui ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku semena-mena kepada istri atau kepada perempuan. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu merujuk istrinya dengan niat menelantarkannya atau melepas menceraikan istrinya, berbuat semena-mena. Nah, siapa yang melakukan itu, Allah ancam dengan firman-Nya, faqad zalama nafsah, berarti sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri. Bukan saja dia menzalimi istrinya, tapi ia menzalimi dirinya bita'ridiha ila adzabillah, karena dia telah mengundang, mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Berat berarti. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa mahzuwan biha bimukhalafatiha. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu barang permainan, barang olok-olokan dengan melakukan yang berkhilafan, bertentangan dengan ketentuan Allah tadi. Jangan kau permainkan ayat ini. Siapa yang melanggar ayat ini, Allah ancam, kau telah mempermainkan ayat-ayat Allah. Jangan lakukan itu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian bil Islam, dengan adanya Islam yang membuat kalian laki-laki dan perempuan martabatnya terpuji mulia. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bih, dan apa yang diturunkan kepada kalian daripada Alkitab Al-Quran, wal hikmah ma fihi min ahkam, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, ya'izukum bih, itu sebagai pembelajaran bagi kalian, bi an tashkuruha bil amali bihi, dengan cara mensyukurinya, yaitu dengan mengamalkannya. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan terhadap pasanganmu, Allah semua tahu itu. Demikianlah yang dapat kita sampaikan di muzakarah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Sekali lagi kita berdoa semoga kita, keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan syariat agama Islam, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.